Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya masih ke pengacara GNPF, Pak Kapitra Ampera. Terima kasih, Pak. Masih ada ya, Bang ya? Saya ingin membuat kasus ini biar terang benderang. Harus dua analis teori. Pertama, pendekatan teori legistik positivistik, dan kedua distributif justice. Keterangan saksi, tidak ada nama saksi ahli, Bang Karni. Yang ada keterangan ahli. Nah, kalau tadi saya ingin mengkoreksi sedikit, kalau tadi ada kata menyuruh, ini bahaya sekali kata menyuruh dan pelaku dalam bahasa hukum pasal 55 KUHP adalah orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya, harus di bawah ancaman. Kalau Bang Karni saya todong terus telanjang, itu baru menyuruh namanya. Jadi ini ada pembuktian. Tapi bagi saya yang paling penting adalah pendekatan legalistiknya adalah pertama ada pengunggah foto screenshot chat WA, dan sifatnya situsnya website www.4n5hot.com tanggal 28. Kedua ada situs baladacinta.rizik.com. Ketiga ada akun Facebook Philip Jong Tai Jong, dan ada dugaan juga gerilya politik. Itu pertama. Dilaporkan oleh Jeffrey Azhar, Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, tanggal 30 Januari 2017. Pertanyaan kita, tadi Pak Argo bilang dia membawa bukti. Dari mana bukti ini didapat? Artinya, kalau dilakukan bukti ini dalam penyadapan, maka 3 situs atau 4 situs itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penyadapan. Jika dia tidak punya kewenangan, berarti ada perbuatan ilegal. Siapa yang boleh melakukan penyadapan menurut undang-undang? Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, BIN. Institusi lain nggak boleh. Nah, sekarang mereka ini bukanlah bagian dari 5 institusi itu, dan patut dengan pasti kita katakan bahwa telah terjadi penyadapan ilegal. Kalau penyadapan ilegal itu dilakukan, maka pertama dia melanggar pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, dia melanggar pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 99 tentang telekomunikasi. Yang isinya adalah setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Ini yang dipakai jadi barang bukti ke penyidik. Penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2010 tanggal 24 Februari 2011. Penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap right of privacy yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ada lagi keputusan yang mengikat dan amat sangat mengikat dalam proses penegakan hukum kasus ini, adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2016 tanggal 7 September 2016. Intersepsi atau penyadapan yang dilakukan secara diam-diam tanpa izin, bukan oleh lembaga yang berwenang, dan adalah merupakan pelanggaran HAM, maka sehingga garis bawahi, maka hasilnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti
yang sah dalam proses penyidikan maupun pengadilan. Lalu ada lagi pasal 17 Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang kita sudah ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2015. Tidak boleh seorang pun yang dengan sewenang-wenang atau secara tidak sah mencampuri tangan perihal kepribadian, keluarganya, rumah tangganya, dan atau surat-suratnya. Demikian pula tidak boleh dicemari kehormatannya dan nama baiknya secara tidak sah. Lalu kita lihat WhatsApp ini bagian mana menurut putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa hal yang bersifat pribadi bukan konsumsi publik, termasuk pembicaraan pribadi yang menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang, haruslah dijaga kerahasiaannya dan tidak sepatutnya direkam tanpa izin oleh pihak yang direkam, apalagi dengan tujuan tertentu, bahwa wilayah yang sifatnya privasi dan bukan untuk konsumsi publik, termasuk percakapan via WhatsApp yang merupakan aplikasi messenger dua arah bukan publik, dan ini tidak boleh dilakukan penyadapan oleh siapapun kecuali dia terindikasi melakukan peristiwa pidana yang oleh kewenangan instansi negara dapat melakukan itu. Lalu di mana? Saya kira bukan instansinya, Pak, tapi perbuatan pidananya. Jadi ya, biar polisi pun tidak boleh menyadap sebuah persoalan. Yang boleh dia sadap itu kejahatan teroris, narkoba, korupsi, mungkin sekarang human trafficking. Jadi bukan lembaga aja, tapi kegiatan orangnya. Ini saya teruskan Pak Karni. Ya. Bahwa apabila ini narasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 itu, bahwa apabila negara melalui aparatur penegak hukumnya melakukan perekaman secara ilegal dan menggunakan hasil rekaman yang diperoleh secara tidak sah sebagai alat bukti, maka telah terjadi pelanggaran terhadap due process of law, bukti yang didapat secara tidak sah atau unlawful legal evidence, dan harus dikesampingkan karena ini merampas hak-hak dasar masyarakat sebagai manusia. Artinya proses yang dilakukan hari ini oleh penyidik harus batal. Karena apa? Karena cacat dalam pengumpulan barang bukti, cacat dalam menerima bukti yang dilaporkan, sehingga orang-orang yang memberi warna, orang-orang yang memberi keterangan atas hal yang tidak sah, maka patut diduga dapat dilakukan tuntutan pidana. Karena apa? Karena dia mengkomentari, memberikan informasi yang tidak valid secara hukum, karena prosesnya sudah bertentangan dengan hukum. Ini secara legalistik. Yang kedua, secara distribusi justice, apakah ini sudah dilakukan penegakan hukum yang adil? Saya Bang Kani kalau mau buka ini nama Instagram, saya nggak pernah buka ini, tapi kalau dibuka di sini seks, maka hubungan badan semua keluar semua nih. Kalau kita buka Google cerita porno, maka semua cerita porno dan gambar orang ini juga ada. Lalu kejahatan ini bagaimana? Secara distribusi justice artinya apa? Summa justitio, summa innovio. Keadilan tertinggi ada ketidakadilan. Kalau kita ingin memberantas ini, nah ini ada ruang-ruang privasi, ruang-ruang yang tidak bisa dimasukkan oleh orang lain. WA itu komunikasi dua arah, lalu muncul keluar, lalu dipublikasikan. Menurut pasal yang dipidanakan, orangnya itu ditangkap dulu, melakukan penyadapan ilegal itu ditangkap dulu dengan 5 undang-undang. Tapi orang yang melakukan itu tidak ditangkap, ya dikejar Habib Rizik. Baik. Ini ketidakadilannya. Baik. Cuma saya tadi mau bantah yang itu, yang menyuruh tadi, menyuruh lakukan. Jadi menyuruh lakukan itu menurut Pak Kapitra, kalau orangnya terpaksa harus melakukan karena disuruh. Menurut undang-undang? Tidak, Pak.
Kalau satu komplotan mau mencuri di satu rumah, itu ada yang jadi komandan. Ada yang disuruh memotong kuncinya, ada yang disuruh. Namanya yang menyuruh itu witlocker atau middleman. Witlocker itu Bang Kani orang yang membujuk melakukan. Ya. Orang yang membujuk itu harus ada feedback. Harus ada feedback. Dia dibayar dan sebagainya. Tetapi kalau Don Flacker, pelakernya harus bertanggung jawab. Yang menyuruh melakukan, yang melakukan itu tidak dapat dipidana karena dia berada dalam tekanan yang tidak punya alternatif. Ini jelas dalam pasal 55 KUHP. Sehingga apa? Kalau dikatakan menyuruh, ini berbeda dengan pidana militer. Iya, tapi tidak perlu terpaksa. Artinya dia disuruh, dia lakukan, udah selesai. Kalau kata suruh itu berbeda. Kata suruh itu mempunyai pengertian hukum yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Itu bedanya bahasa hukum dan bahasa Indonesia. Jika bahasa Indonesia dibawa ke bahasa hukum, maka dia kehilangan makna. Jika bahasa hukum dibawa ke bahasa Indonesia, dia juga kehilangan substansi. Makanya harus dipisah. Etimologi hukum dan etimologi bahasa verbal itu jauh berbeda. Dan kekuatan-kekuatan pembuktiannya juga berbeda. Dan ada 15 jurisprudensi yang mengatakan Don Flacker itu tidak bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, nah, sekarang tapi yang menyuruh bisa dipertanggungjawabkan. Yang menyuruh. Nah, bagaimana proses penyuruhan itu? Bagaimana proses penyuruhan itu? Apalagi kalau disuruh, telanjang, bagaimana itu bisa bertanggungjawabkan? Orang dia tidak bersentuhan. Tekanan apa yang dilakukan? Artinya apa? Ada engineering di sini, ada rekayasa bagaimana seseorang harus salah. Ini yang harus kita jelaskan. Baik, Pak. Nah, dalam prosesnya seperti Bang Kani, proses barang buktinya saja, alat buktinya sudah salah. Baik. Jadi kalau ini diteruskan kasus ini, maka dia melanggar hukum itu sendiri. Maka hukum ditegakkan dengan melanggar hukum, dan ini tidak baik untuk negara hukum Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang saya ke Aziz Yanuar, pengacara Pirza. Apa tanggapan Anda terhadap sangkaan untuk klien Anda? Ya, terima kasih Bang Rafi. Kok Anda nyimpan gambar porno? Foto yang rekayasa. Iya, tapi porno juga. Pidana loh, depan umum loh ini. Ini barang bukti katanya. Saya sampaikan, terima kasih. Yang pertama, saya tegaskan bahwa terkait foto-foto dan chat yang diduga mengandung unsur pornografi yang melibatkan nama dan foto atau gambar mirip saudari FH, maka kami tegaskan bahwa FH tidak pernah membuat, menyimpan, dan menyebarkan foto atau WA chat yang berisi konten pornografi. Dan keterangan ini sudah dituangkan ketika pemeriksaan berkali-kali di kepolisian dalam BAP, dan ini merupakan suatu produk hukum. Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang masih tetap menyebarkan informasi bahwa saudari FH yang menyebarkan dan menyebar informasi tersebut, maka informasi itu adalah sifatnya non yuridis formil dan merupakan suatu opini yang menyesatkan. Lalu yang kedua, perlu saya tegaskan bahwa barang bukti handphone dan WA chat yang salah satunya digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan dari penyelidikan dan penyidikan itu telah disita pada saat penangkapan terkait tindak pidana berbeda dengan hal ini, yaitu makar, pada tanggal 2 Desember 2016 hingga kini. Sehingga konten pornografi yang beredar luas itu, baik bentuk chat atau foto yang diduga terkait dan mirip saudari Eva, muncul setelah handphone dan chat WA itu disita oleh pihak kepolisian. Dan kami meyakini ini merupakan hasil dari case building dari pihak penyidik yang semula menyidik tindak pidana makar terhadap Eva. Di sini ada beberapa pengacaranya dari Bu Eva waktu kasus makar, yaitu Bu Dahlia. Lalu yang ketiga, foto yang beredar selama ini yang digunakan sebagai objek untuk diperiksa
sebagai barang bukti menjerat saudari Eva dalam kasus dimaksud ini, tadi sudah ditegaskan oleh Pak Abimanyu bahwa itu merupakan hasil editing yang dibuktikan dengan beberapa icon di bagiannya lah, seperti itu. Oleh karena itu jelas buktinya itu diambil dari proses editing. Tadi sudah ditegaskan oleh abang-abang yang menjabarkan tadi mengenai bagaimana hukumnya mengambil dasar bukti, ya, mengambil bukti dengan cara melawan hukum. Lalu kami sampaikan bahwa sebagai kuasa FH bahwa kasus ini syarat dengan rekayasa dan bermaksud untuk menciptakan sensasi publik, di mana tujuannya adalah menghancurkan kredibilitas dari seseorang, dalam hal ini HRS, dengan menyeret-nyeret klien kami agar seolah-olah terlihat logis, di mana tujuan utamanya adalah menghancurkan kredibilitas beliau. Lalu ironi hukum yang paling buruk dalam undang-undang pornografi saya tegaskan adalah menjadikan korban dari tindakan penyebaran pornografi ini sebagai tersangka, apalagi sampai mengkriminalisasi dari saudari Eva dan pihak-pihak terkait dengan hasil editing dan rekayasa dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai detik ini tidak ada diusut oleh pihak kepolisian editan itu seperti itu, dan merekayasa juga tidak ada sama sekali. Maka kami selaku kuasa hukum meminta aparat penegak hukum bertindak adil, menjalankan asas equality before the law, profesional, modern, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Seperti itu, Bang Karni. Anda tadi hanya bicara tentang gambar. Ya. Bagaimana dengan chatting antara Firza dan Habib Rizik? Berarti Bang Karni nggak menyimak penuh tadi. Saya jelaskan. Chatting ada di situ. Saya bilang chatting, gambar, foto diduga mirip saudara Eva. Saya jelaskan tadi. Saya sudah masukkan. Bagaimana dengan chatting dia dengan Emma? Gimana, maaf? Dengan Ibu Emma? Chatting Bu Emma sama tadi. Sama saya juga. jelaskan bahwa tidak ada chatting yang semodel sebagaimana beredar di masyarakat, ya, baik dengan Emma ataupun HRS, seperti itu. Ada tadi mengatakan tidak benar menyebarkan, tidak benar mengupload. Tuduhannya untuk Firza itu bukan itu, tuduhannya membikin. Tadi saya jelaskan di poin 1 bahwa yang bersangkutan tidak pernah memfoto, difoto model seperti itu yang mengandung unsur pornografi. Tapi saya katakan begini, jika pun ya Bang Karni, seandainya, sekali lagi saya tegaskan, seandainya pun yang bersangkutan mengambil gambar dengan pose seperti itu, seandainya ya, maka konstruksi hukum yang dibangun ini sangat keliru. Selain tadi saya jelaskan cara mengambil barang buktinya tersebut melanggar hukum, lalu ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Di pasal 4 dan pasal 6 penjelasannya jelas bahwa dikecualikan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan sendiri. Dan kepentingan sendiri itu juntonya pasal di Undang-Undang ITE. Kita lihat Undang-Undang ITE pasal 26, kepentingan pribadi adalah kepentingan hak di mana untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan untuk dibata-matai. Hak pribadi itu dilindungi oleh Undang-Undang ITE sendiri. Dan bagaimana sekarang pihak penyidik menggunakan Undang-Undang ITE ini untuk melanggar hak pribadi dari saudari Eva? Itu yang saya pertanyakan. Seandainya pun ini benar ya, seperti itu. Baik, sekarang ke Pak Novianto Sumantri. Pak Novianto pengacaranya Ibu Emma. Betul. Bagaimana dengan curhatnya Firza ke Ibu Emma yang... Iya, terima kasih Bang Karni. Jadi klien kami kenal dengan Eva itu kurang lebih 3-4 tahunan. Dan hubungan antara Eva dengan Bu Emma itu hanya sebatas teman pengajian saja gitu loh. Teman pengajian, pernah juga melakukan kajian-kajian keagamaan juga, sempat pernah sekali 2-3 kali lah di tempatnya Habib Rizik, HRS di Puncak waktu itu. Terus kemudian tafakur, dan itu aja yang diketahui. Dalam artian interaksi antara Bu Emma dengan Eva hanya sekedar jamaah gitu loh. Ya, tapi dari chatting yang beredar itu Firza itu curhat kepada Bu Emma itu. Ya,
Itu sudah saya sampaikan juga ke Ibu Emma. Apakah benar ada chatting-chattingan atau WhatsApp yang ditujukan ke Ibu dari Eva? Dia bilang tidak ada. Hanya ada semacam tausiah-tausiah atau mungkin semacam obrolan-obrolan ringan terhadap menyangkut masalah keagamaan saja. Yang itu yang disampaikan Ibu Emma kepada kami. Apa yang disampaikan itu sama dengan yang ada di BAP polisi? Kurang lebih sama. Kabarnya dari polisi bahwa Emma mengaku bahwa Firza curhat. Itu waktu pemeriksaan pertama di Polres Depok, Ibu Emma mengatakan bahwa dugaan, karena waktu itu saya tidak mendampingi, ada tim lain yang mendampingi Ibu Emma dalam kondisi tertekan. Itu saja yang disampaikan, dan hari ini memang harusnya Ibu Emma diperiksa di Polda, tapi oleh karena kesehatan beliau tidak memungkinkan untuk hari ini diperiksa, maka insya Allah akan dijadwalkan diperiksa untuk saksi. Bagaimana bisa ya ketika bukan Bapak yang dampingin, beliau itu, Ibu Emma itu mengaku bahwa Firza curhat kepada dia. Tapi ketika Bapak dampingi, apa tergantung yang mendampingi? Oh, enggak juga, enggak begitu. Tapi yang jelas saya nyatakan, apakah Ibu Emma pernah, kalau chatting jelas ada, obrolan-obrolan tentang ringan saja ada yang menyangkut masalah keagamaan, tausiah segala macam gitu. Tapi kalau yang berbau porno atau apa halal itu, Bu Emma katakan demi Allah tidak ada, gitu. Seperti itu. Apa handphone atau WA-nya Ibu Emma jadi barang bukti? Sampai saja ini belum. Belum. Udah berapa kali dia nggak datang dipanggil? Baru kali ini kalau nggak salah di Polda. Baru kali ini. Ini yang ketiga sebetulnya, Pak. Yang ketiga. Tapi untuk pemeriksaan ini untuk pemeriksaan HRS, saksi HRS. Lah dia selain untuk HRS, saksi mana lagi? Saksi Firza. Firza. Kita rehat dulu pemirsa.